A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Setelah habis sholat zuhur, yuk kita sama-sama merenungkan perjalanan hidup ini. Mungkin sahabat-sahabatku, saudaraku sudah sering mendengarkan ceramah-ceramah agama, baik di majelis taklim maupun yang kita adakan di rumah dengan cara bergiliran. Nah, sekarang saya mau ajak saudaraku, sahabat-sahabatku, memikirkan dan merenungkan masalah akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu. Nah, yuk, mohon maaf ya, ada tadi tawon mengingat, jadi saya ginikan aja. Jadi kita pikirkan dan kita renungkan bahwa dalil itu ada dua. Yang satu dalil akli, yaitu dalil yang berdasarkan akal. Yang kedua dalil nakli, dalil yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, banyak para penceramah mengatakan bahwa utamakan dalil daripada akal. Nah, untuk membicarakan kita pada hari ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan dan kepercayaan. Apakah kita utamakan dalil atau kita utamakan akal? Yuk kita kupas tuntas pada hari ini. Untuk mempelajari akidah, untuk mendapatkan suatu keyakinan, untuk mendapatkan satu kepercayaan akan suatu ajaran, maka di sini kita menggunakan akal pikiran, akal yang sehat, akal yang mempertimbangkan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, apa yang disampaikan oleh para penceramah. Maka kita menggunakan akal yang sehat. Kenapa akal? Karena akidah ini tidak wajib bagi orang-orang yang tak berakal. Karena orang yang tak berakal itu orang yang tak wajib berakidah. Berarti dia tidak ada dijatuhkan hukum syariat kepadanya. Nah, seperti apa? Seperti orang gila. Orang gila itu hukumnya tidak lagi wajib bagi dia untuk melaksanakan syariat agama. Karena dia sudah tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Untuk mengerjakan sesuatu yang hal yang baik, umpama seperti mandi, berpakaian, dia sudah tidak tahu lagi. Maka hukumnya syariat tidak wajib lagi bagi dia. Yang kedua, orang linglung. Orang linglung pun tidak ada lagi syariat yang wajib dilaksanakannya. Karena dia sudah tidak tahu lagi. Subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, isya berapa rakaat, dia sudah tidak tahu lagi. Apalagi cara-cara berwudu, dia sudah tidak tahu lagi. Yang ketiga, orang pikun. Orang pikun sudah tidak ada lagi syariat kepadanya. Karena dia sudah banyak lupa, sudah tidak ingat lagi dia. Jangankan untuk melaksanakan sholat, untuk kembali ke rumahnya pun dia sudah tidak tahu lagi jalan. Yang keempat, anak-anak yang belum akil balik, yang belum tahu membedakan mana yang salah, mana yang benar. Nah, untuk itu Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Yunus, yang artinya, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan seizin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Jadi orang tidak mengerti apa ini? Yang tidak mengerti firman-firman Allah.
Berarti kalau orang itu sudah tidak mengerti, berarti dia sudah tidak berakal. Maka Allah akan menimpakan azab kepadanya, orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar, untuk menempuh kehidupan di dunia ini. Allah sudah bekali dengan satu, akal pikiran. Yang kedua, Al-Quran. Yang ketiga, hadis Nabi. Sudah 3 yang Allah bekali dalam kehidupan manusia. Dan Allah sudah menyediakan juga 2 tempat untuk kembali. Yang satu adalah sorga, yang kedua adalah neraka. Tergantung kepada kita, jalan mana yang ingin kita pilih. Jalan mana yang ingin kita pilih dan ingin kita tempuh. Mau kita ajak anak istri kita kemana? Kita ajak dia untuk mencari kesenangan dunia, ataukah kita mengajak anak istri untuk mencari kesenangan hidup setelah kematian? Nah, ini tergantung kepada para suami-suami. Kalaulah kita hanya memikirkan kehidupan di dunia ini, itu laksana, saya kiaskan seperti seekor binatang. Yang binatang tidak pernah memikirkan hidup setelah mati. Yang dia pikirkan adalah makan, minum. Itu kalau dia meninggal, maka disebut meninggalnya seperti laksanakan seekor binatang. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, di akhir kalamnya jelek. Dia jadi orang linglung. Di saat sakaratul maut datang, dia akan timbul ketakutan pada dirinya, penuh dengan kegelisahan. Matanya akan melotot memandang pada satu tempat yang kita tidak bisa melihat apa yang dia pandang. Nah, di dalam firman Allah juga kita kutip lagi. Di dalam surah Al-A'raf. Di dalam surah Al-A'raf Allah telah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak pernah dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak mereka pergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan mereka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, kenapa di sini Allah memperumpamakan orang yang tidak menggunakan akal, hati, dan matanya untuk melihat kekuasaan Allah, untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan ayat Allah? Kenapa diperumpamakan seperti hewan? Coba saudara pikirkan. Alhamdulillah. Coba saudara pikirkan, kenapa Allah memperumpamakan orang yang tidak menggunakan hati, mata, dan telinganya untuk memahami. Yang kedua, untuk mendengar ayat-ayat Allah. Yang ketiga, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa diperumpamakan seperti hewan? Bahkan lebih sesat daripada hewan. Kenapa? Karena binatang mempunyai hati, mempunyai telinga, mempunyai mata. Tapi hewan tak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah. Hewan tak pernah memahami ayat-ayat Allah. Hewan tak pernah memikirkan kekuasaan-kekuasaan Allah. Maka diumpamakan seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Bahkan lebih sesat daripada hewan. Itulah manusia-manusia yang tidak menggunakan akal pikiran. Jadi dia hidup di dunia ini hanya untuk bersenang-senang. Tertawa ke sana, tertawa ke sini. Menghibah ke sana, menghibah ke sini. Memfitnah ke sana, memfitnah ke sini. Sementara sholat yang saudara kerjakan, inna sholat alil fasai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghindari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa saudara masih perbuat? Kenapa sholat itu tidak tercermin kepada diri saudara? Hal ini karena saudara lalai dalam mengingat Allah. Sementara perintah Allah adalah, ingatlah aku dimanapun engkau berada.
Yang kita cari keselamatan adalah selamatan dunia dan akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Peristiwa di dunia ada peristiwa yang kecil. Kesusahan di dunia ada kesusahan yang kecil. Tapi hidup setelah kematian itu peristiwa yang sangat besar dan sangat mengerikan. Karena Allah selalu mengasih peringatan. Di dalam setiap firman-firman-Nya, siksaku teramat pedih. Siksaku teramat pedih. Tersiksaku teramat pedih. Allah selalu memberikan peringatan-peringatan kepada manusia-manusia. Nah, inilah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada. Gunakanlah akal dan pikiranmu untuk menempuh jalan kehidupan ini. Supaya tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang gelap, mana yang terang benderang. Semoga saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, mendapatkan umur yang diberkahi Allah, mendapatkan redha dan rahmat-Nya, dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang diredoi dan dirahmatinya. Bukan jalan-jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan-jalan yang orang-orang yang disesatkan. Nah, untuk itu saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, hidup di dunia hanya satu tujuan, mendapatkan akhir kalimat di dalam perkataan kita adalah La ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid. Karena Nabi kita sudah mengatakan, apabila umatnya dalam akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka jannah tempatnya. Jadi hidup ini hanyalah tempat untuk bersenda gurau, dan hanya untuk menunggu kematian. Kapan datangnya, hanya Allah yang maha tahu. Untuk itu, perbaikilah sholatmu, perbaikilah sholatmu, perbaikilah sholatmu, sehingga sholatmu tercermin di dalam sikap dan tingkah lakumu. Dan bagi sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, apabila ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga Allah mengangkat penyakitnya, menyembuhkannya, pulih seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.